Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah ROM untuk Redmi Note 8 Pro, yaitu ROM Evolution X ya. Dan ROM ini adalah ROM berbasis Android 12 ya, dengan tampilan seperti Pixel OS ataupun seperti ROM AOSP lainnya. Nah, di sini kita cek di bagian tentang ponsel. Untuk versi Androidnya adalah versi Android 12 ya. Jadi sudah yang paling update. Dan kemudian di sini kita cek untuk build numbernya. Jadi untuk si Evolution X-nya ini yang saya install adalah yang tanggal 6 Agustus 2022. Karena ada juga yang sebelumnya ya. Mungkin juga ada yang terbaru kalau kalian lihatnya mungkin agak telat. Dan untuk update patch keamanannya di sini ada di tanggal 5 Juli 2022. Kemudian untuk versi kernel yang digunakan di sini versi 4.14.186. Dan untuk base-nya di sini adalah dari MIUI 12.5.8 global ya. Jadi kalian yang mau install ROM ini harus ada di ROM MIUI 12.5 sebelumnya, baik ID maupun global. Nah, untuk tampilannya sendiri, karena ini merupakan ROM AOSP ya, jadi tampilannya seperti tampilan stok Android pada umumnya. Dan di sini kalau kita lihat di settingan, dan kalau misalkan kalian pas awal-awal nanti akan terbaca sebagai Pixel 6 Pro ya, keren banget. Dan untuk tampilan UI-nya seperti ini, di sini ada widget jam, kemudian icon status bar-nya juga yang bisa kita custom, dan juga icon pack-nya yang bisa kita ubah-ubah sesuka hati. Nah, di sini kita coba untuk mengganti warna dasar atau warna wallpaper-nya. Tinggal kita pilih saja warna yang tersedia di sini ya. Di sini ada beberapa warna yang bisa kita coba. Kemudian di sini juga ada warna wallpaper ya. Jadi untuk jam, icon juga bisa berubah. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa mengubah tema di tampilan home screen-nya. Tinggal kita tekan lama saja pada area kosong ya seperti tadi. Dan otomatis di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita scroll saja ke bawah, kita pilih yang icon bertema, kita aktifkan seperti ini. Maka tampilannya nanti akan seperti ini ya. Untuk warna dasarnya tergantung warna yang kita pilih. Nah, di sini kita coba lagi untuk mengganti warna dari icon pack-nya. Nah, untuk iconnya di sini kita coba rubah saja ke warna hijau ya. Kemudian untuk warna dasarnya juga kita rubah ke hijau. Maka tampilan iconnya akan menjadi seperti ini ya. Dan tentunya warnanya bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Selanjutnya untuk aplikasi bawaannya, di sini ada beberapa aplikasi bawaan MIUI seperti MIUI Gallery. Di sini untuk galerinya pakai bawaan ROM MIUI ya. Selanjutnya untuk aplikasi kamera ya. Di sini aplikasi kameranya juga menggunakan aplikasi kamera bawaan MIUI. Dan tentunya aplikasinya juga berjalan dengan sangat baik ya, seperti saat kita menggunakan ROM MIUI. Di sini saya sudah coba tes untuk kamera belakang, kamera depan, fitur foto, video, dan lain-lain. Semuanya berjalan dengan normal ya, gak ada kendala sama sekali. Kemudian untuk aplikasi bawaan lainnya adalah aplikasi bawaan dari ROM-nya sendiri ya. Seperti di sini ada yang namanya Island atau Island ya. Di sini ada yang fitur seperti ini, tapi saya kurang tahu fungsinya seperti apa ya. Tapi kalau saya lihat di sini ada seperti bisa kita menginstal Greenivy, kemudian juga Icebox ya. Kayaknya semacam buat install tools seperti itu ya. Dan kemudian tentunya juga ada aplikasi bawaan Google ya, tetapi tidak semuanya, hanya yang penting-penting saja seperti misalkan Google Play Store. Karena benar-benar simpel banget aplikasinya. Kalau untuk YouTube, Maps, dan lain-lain, kita harus download sendiri aplikasinya. Nah, kalau ngomongin fitur di ROM ini, fiturnya juga cukup komplit ya. Di sini ada settingan khusus yang namanya The Evolver ya. Nah, di sini ada beberapa settingan yang bisa kita custom, mulai dari tema, bilas status, notifikasi, balasan cepat, menu daya, gestur, layar kunci, kamera, tombol, dan lain-lain. Nah, sekarang kita coba buka dulu untuk setelan tema ya, yang paling atas. Di sini kita bisa memilih mesin monet ya, atau kita bisa mengganti warna latarnya. Misalkan tadi kan kita pilih yang hijau ya, di sini kita misal ganti ke warna merah. Dan otomatis si warna latarnya akan otomatis ke merah-merahan. Kalau tidak suka tinggal dinonaktifkan saja ya. Dan selanjutnya di sini kita juga bisa mengganti font sesuai dengan font yang tersedia di sini. Dan untuk fontnya juga cukup lumayan banyak ya. Dan kelebihannya di sini kita tidak perlu restart atau reboot dulu ya. Jadi tinggal klik font yang kita pilih dan otomatis fontnya akan nempel seperti ini. Dan banyak sekali pilihan yang bisa kalian coba ya.
Kemudian di bagian bawahnya di sini ada paket icon ya. Nah, di paket icon ini kita bisa mengganti semua icon yang ada di status bar seperti icon wifi, sinyal, icon mode pesawat dan juga icon center ya atau icon flashlight. Nah, khusus icon-iconnya hanya yang ada di sini saja ya. Jadi tidak bisa kita tambahkan dari luar. Nah, tetapi di menu selanjutnya di sini nanti kita akan cek di sini untuk yang gaya icon dan sinyal ya. Nah, di sini kita bisa ganti untuk gaya sinyalnya saja. Misalkan icon sinyalnya kalian kurang suka yang tadi yang default, kalian bisa pilih yang tersedia di sini. Jadi fitur atau pilihan sinyal lebih komplit daripada yang paketan tadi sama baterai ya. Dan selanjutnya di sini juga kalian bisa memilih ikon wifi-nya saja. Nah, untuk ikon wifi-nya di sini juga tersedia cukup beda ya dan cukup banyak daripada yang tadi sepaket. Kemudian untuk baterainya juga bisa kalian setting sendiri. Nah, untuk bentuk iconnya ini adalah icon pack yang di home screen dan juga di app drawer ya. Kalau misalkan kalian suka icon yang bulat, tinggal pilih yang bulat ya. Atau jika kalian suka yang cloudy seperti ini, tinggal kita klik saja. Nah, jika sudah kita terapkan, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi akan mengikuti bentuk icon yang sudah kita setting. Nah, di sini kita coba dulu terapkan ke mode gelap ya, biar kelihatan. Nah, jadi seperti ini. Untuk iconnya sudah berubah menjadi icon cloudy yang tadi kita pilih. Nah, jika misalkan kita bosan atau kita tidak suka, tinggal kita pilih saja icon mana yang kita suka. Di sini ada cukup banyak ya untuk pilihan iconnya. Nah, ini adalah icon lonjong-lonjong seperti ini dan ini cukup lumayan keren juga ya. Di sini saya coba di mode terang ya. Nanti kita tes. Nah, di sini untuk mode terangnya juga udah cukup kelihatan. Dan ya, tinggal kalian custom saja sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya di ROM ini juga sudah ada fitur always on display-nya ya. Jadi kalian bisa tetap melihat jam standby tanpa harus menekan layar kunci. Tapi mungkin efeknya ke penggunaan baterai yang menjadi lebih boros. Nah, selanjutnya di ROM ini juga ada fitur yang namanya Fix Legging Viewfinder in Gcam ya. Nah, ini kabar baik buat kalian yang suka install Gcam di ROM UI. Dan kalau biasanya kita harus menggunakan modul Magis terlebih dahulu biar Gcam-nya itu lancar saat di preview. Dan di sini sudah ada fiturnya khusus ya. Jadi kita gak perlu lagi menggunakan modul Magis dan kita juga gak perlu melakukan routing terlebih dahulu. Nah, di sini saya tes menggunakan Gcam Nikita 2.0 ya, dan ini benar-benar smooth banget untuk viewfindernya. Untuk foto ataupun video juga berjalan mulus. Selanjutnya di ROM ini juga ada fitur boost CPU frekuensi dan juga disable overheat protection ya. Fungsinya sih sama-sama buat ningkatin kinerja CPU agar performanya lebih maksimal. Nah, tetapi mungkin ke penggunaannya yang lebih boros dan ke HP-nya yang agak sedikit anget. Nah, untuk fitur lainnya mungkin di sini kita bisa menampilkan visualisasi equalizer seperti ini saat kita mendengarkan musik ya. Dan tentunya ini bisa kita custom sesuai dengan keinginan kita. Meskipun kita di sini menggunakan mode gestur, tetapi dia akan tetap muncul di bagian bawah layar ya. Dan untuk settingannya ada banyak sekali customisasi yang bisa kalian coba di sini. Mulai dari mengganti ukuran blok equalizernya menjadi seperti yang besar ataupun yang kecil tergantung dengan yang kalian mau. Kemudian untuk mengganti kecepatan lampu RGB-nya seperti ini, kalian bisa atur-atur sesuai dengan keinginan kalian. Nah, untuk tes gamingnya di sini yang pertama saya tes menggunakan game Grid Auto Sport ya. Dan untuk game ini adalah game yang versi gratisnya, bukan yang versi full ya. Dan di sini untuk performanya cukup lumayan baik ya setelah saya aktifkan mode CPU frekuensi dan juga disable overheat protectionnya. Tetapi kalau gak diaktifin dia ada sedikit frame drop dan juga ada sedikit patah-patah di gamenya. Kemudian untuk game yang kedua di sini saya tes menggunakan Real Racing 3 ya. Untuk game ini sendiri tentunya lebih ringan daripada Grid Auto Sport ya. Dan tanpa menggunakan boost CPU frekuensi dan juga disable overheat pun game ini berjalan cukup baik ya. Dan bisa mendapatkan rata-rata di 50-an FPS. Ataupun kalian bisa coba lihat sendiri untuk FPS-nya di bagian layar HP saya ya. Dan tentunya saya rasakan ini lebih baik daripada performa di Grid Auto Sport tadi. Game ketiga yang saya tes di sini adalah PUBG Mobile tentunya ya. Dan untuk PUBG Mobile sendiri di sini saya main satu match dan cukup berjalan dengan baik ya. Meskipun agak sedikit anget-anget di bagian dekat kamera. Tetapi untuk performanya benar-benar lumayan stabil sih kalau menurut saya. Nah, untuk settingannya sendiri dia bisa dapat settingan maksimal di smooth 90 fps ya. Tetapi untuk di settingan high-nya dia gak bisa dan cuma mentok di SD high saja guys. Selanjutnya juga saya tes menggunakan aplikasi Antutu versi 9 ya. Dan di sini saya dapetin skor 312.505 ya.
Kemudian untuk skor lain-lainnya di sini kalian bisa coba lihat-lihat sendiri dan kalian bisa coba bandingkan dengan ROM yang kalian pakai sekarang. Oke, jadi kesimpulannya di sini saya sangat rekomendasikan kalian untuk mencoba ROM yang satu ini ya. Selain tampilannya yang lebih fresh daripada MIUI, di sini juga ada banyak fitur-fitur yang bisa kalian coba dan bisa kalian kustomisasi sendiri yang tentunya tidak ada di ROM MIUI. Dan juga kalian mungkin pengen coba icip-icip ROM Android 12 ya, kalian bisa coba juga pakai ROM ini. Nah, kalau untuk performa kalian juga sudah lihat tadi sendiri ya. Kemudian juga untuk kompatibilitas aplikasi yang biasa saya gunakan di sini berjalan dengan sangat baik ya. Terutama untuk aplikasi Brimo atau aplikasi M-Banking yang sering saya pakai di sini, dia berjalan cukup baik ya dan tidak terdeteksi root seperti di ROM-ROM sebelumnya yang padahal juga saya tidak melakukan rooting. Nah oke, mungkin sekian dulu aja untuk review ROM Evolution X dari saya. Semoga bisa sedikit memberikan pencerahan buat kalian yang belum install ROM ini. Dan buat kalian yang mau install silahkan saya sertakan link downloadnya di deskripsi video ini ya. Nah untuk cara installnya mungkin nanti akan saya buatkan saja di video short ya, karena cara installnya juga gampang banget sama seperti ROM-ROM pada umumnya ya. Ataupun kalian juga bisa cek video saya tentang cara install ROM Pixel OS ya, karena kurang lebih caranya sama saja ya. Yang penting kalian harus berada di ROM MIUI 12.5 Android 11 ya. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.